Yeay, masih di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. hore-hore. Dan kita lanjut lagi ngomongin soal market, Cut. Karena Yes. memang ini jadi buah bibir banyak orang, Betul. netizen di mana-mana ngomongin soal ini ya. Khususnya orang-orang yang berinvestasi di pasar modal tuh pada keluar dari goa. Iya. Menunjukkan lossnya udah berapa banyak. Giliran untung kagak di-share-share sama kita ya. Iya, lagi kayak gini aja. Iya, Emang pada suka gitu. pamer semuanya kerugiannya kayak gimana. Tapi kita terlepas dari itu semua, kita juga pengen cukup concern juga sama kondisi market hari-hari ini. Karena memang kalau dilihat penurunannya, tadi kita udah sempat share juga, cukup lama sebenarnya. Nggak cuma kemarin doang, udah bertahap lah ya penurunannya sampai saat ini ada di level 6 ribuan gitu. Nah kita mau baca nih kira-kira market nih bakal seperti apa sebenarnya pergerakannya. Berhubung banyak sekali spekulasi di netizen juga, di pasar juga, yang katanya karena inilah, karena itulah, karena A, B, C, D. Banyak ya Anabel-Anabel ya. Banyak Anabel-Anabelnya, analisis gembelnya. Kita kali ini akan ngobrol bareng sama orang yang selalu jadi andalan saya kalau mau bicara soal market juga. Adalah sekarang kita sudah kedatangan Pak Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Selamat sore, Selamat Pak. sore Pak Rudi, boleh Sore. dipakai mic-nya di sini Pak. Terima kasih. Pak Rudi, terima kasih banyak sudah mau kabarnya? mampir ke Tendean. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Siap. Sama dong. Siap Pak Rudi. Pak Rudi ini cukup banyak menulis soal market juga di media sosial, banyak berbagi pendapatnya soal apa sebenarnya yang terjadi di market hari-hari ini, nggak cuma di pasar modal sebenarnya Pak ya, di instrumen lain juga. Tapi kali ini kita mau coba menerka, atau Pak Rudi mau kita andalkan sebagai cenayang hari ini Pak Rudi. Cenayang. Untuk meramal Cenayang, kira-kira betul. seperti apa sebenarnya arah pergerakan pasar di ISG hari ini gitu. Kemarin tuh kan crash tuh Pak, sampai turunnya bisa sampai 7% ya. Walaupun ditutupnya akhirnya naik lagi. Dari analisisnya Pak Rudi, sebenarnya apa yang terjadi di market hari ini sampai bereaksi seperti itu Pak? Kalau misalnya dilihat catatan historisnya kan, penurunan kayak kemarin tuh terakhir kali terjadi pas pandemi gitu, alias situasinya cukup luar biasa saat itu. Berarti ini situasinya juga cukup luar biasa atau kayak gimana sebenarnya Pak? Ya, jadi pertama kan kenapa harganya turun, gitu kan? Nah, kalau harga saham itu basically supply demand. Kalau yang jualnya banyak, yang beli sedikit, harganya turun. Kalau yang belinya banyak, yang jualnya sedikit, harganya naik. Yang terjadi adalah dana asing menjual dalam jumlah yang besar. Ini seperti yang tadi disampaikan, bukan hanya kejadian kayak kemarin aja. Kayak Nah, thank you. There you go. Bentar. Oke, sorry. Oke. Ya. Jadi penjualan asing itu bukan cuma kayak kejadian sehari, tapi kalau saya lihat sudah dari bulan Oktober. Jual gitu. Nah, apa yang buat asing jual? Kan kemarin ada beberapa laporan, katanya dia downgrade Indonesia, dia kurangi bobotnya Indonesia. Jadi kalau asing itu dia cara investasinya, dia bikin keranjang. Keranjangnya misalnya Singapura, dia taruh 10%, Indonesia 5%, Amerika 30%, Cina 20%. Setiap waktu dia revisi, oh kondisinya begini-begini, ya udah deh yang Indonesia saya tambah, yang Cinanya saya kurang. Nah, kemarin itu Indonesia pas direvisi, bobotnya diturunkan. Jadi yang tadinya dia mungkin mau taruh misalnya 2%, dia kurangi jadi 1,5 atau 1%. 1%-nya dana asing besar sekali. Jadi mereka punya keranjang itu menampung dana yang sangat besar, sehingga ketika mereka kurangi bobotnya, itu dia harus jual saham, harganya turun. Nah sekarang kan jadi pertanyaan, kenapa mereka menjual sahamnya? Kenapa mereka turunkan bobotnya? Nah, 2024 itu tahun yang kurang baik bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi kalau dulu kita baca laporan keuangan Bank BRI, wah labanya tumbuh 20%, 30%, Bank Mandiri tumbuh 20%, 30%. Nah, 2024 kemarin di luar dugaan, Bank BRI hampir nggak naik. Jadi labanya, dia nggak rugi, cuma labanya misalnya 2023 60, 2024 juga 60. Tumbuh tapi melambat. Nggak tumbuh. Bahkan tidak tumbuh. Tidak tumbuh, betul. Kita udah terbiasa setiap kali dia publikasi, wah labanya naik 15, naik 20. Tiba-tiba nggak tumbuh. Dan itu kejadiannya nggak cuma Bank BRI.
Bank Mandiri juga labanya tumbuhnya cuma 45%. Bank BNI juga sama. Bank BCA yang agak lumayan, naiknya 15%. Nah itu 4 saham yang utamanya orang lihat. Harga batu bara dulu tinggi, sekarang makin lama makin rendah. Makanya laba daripada perusahaan batu bara juga ikut turun. Nah jadi satu, mereka melihat laba bersih perusahaan-perusahaan di Indonesia 2024 tidak baik. Ya, jadi kan kalau saya mau bikin keranjang kan, keranjangnya saya banyakin karena ini untung kan. Yeah. Untungnya berkurang, oke saya kurangin. Nah terus yang kedua, kan Pak Prabowo dia membentuk Danantara, 3 juta rumah, koperasi merah putih, itu bagus. Ya. Cuma yang mungkin orang nggak duga itu adalah kita bikin program kan harus ada anggarannya. Anggarannya adalah sumbernya baru atau dari yang lama diambil dipindahin ke situ kan. Nah dari yang berkembang kan ternyata dari anggaran yang lain diefisiensikan, dipindahkan ke situ. Nah jumlahnya mungkin dianggap terlalu besar. Nah, padahal kalau pelan-pelan mungkin tidak apa-apa, tapi terlalu besar. Nah sehingga ada persepsi bahwa dulu kan sama presiden yang sebelumnya Pak Jokowi kita bangun infrastruktur. Sekarang ini dikurangin. Infrastrukturnya masih jalan nggak? Padahal di mata asing Indonesia itu negara berkembang. Kalau mau maju infrastrukturnya masih dibangun. Nah kalau sekarang anggarannya dikurangin, ini masih fokus nggak ke situ? Nah jadi tidak ada masalah dengan program-programnya Pak Prabowo. Menurut saya itu bagus sekali kalau terwujud. Cuma mungkin anggaran yang diefisiensikan mungkin agak banyak gitu. Jadi orang konsen. Nah, karena konsennya itu makanya karena saya nggak pasti, ya mungkin kalau gitu bobotnya saya kurangilah. Jadi Indonesia tadinya berapa dikurangin. Nah itulah yang menyebabkan asing jual. Nah waktu asing jual kan ada yang beli dong. Karena kalau orang jual nggak ada yang beli kan nggak berubah harganya. Nah mungkin pas kemarin jualnya agak banyak kan. Lokalnya yang beli sudah ini sampai berapa nih turunnya. Jadi ibaratnya kalau dia mau beli dia mau harga yang rendah. Nah, harganya jatuh menyebabkan terjadinya penurunan IHSG jual lagi sampai dengan 5-7% itu. Iya. Ya ada rumor Ibu Sri katanya mau resign. Hari itu juga sudah dibantah gitu kan. Tapi memang yang utamanya karena investor asing melakukan penjualan. Ya namanya dana asing ya, dia sekarang kurangi bobotnya karena cerita kita lagi kurang bagus. Tapi siapa tahu 6 bulan setahun lagi ceritanya jadi bagus lagi, mereka masuk lagi. Jadi itu siklus sih seperti itu. Baik. Sebelum masuk ke bahwa ini adalah bagian dari pergerakan pasar aja yang memang volatil gitu ya. Tapi kalau lihat kondisi yang sekarang, berarti kalau misalnya dari faktor dalam negeri, Pak Rudi, yang lebih besar bobot membuat investor pada kabur itu rating Goldman Sachs kemarin. Berarti kalau bisa dibilang gitu. Kalau rating Goldman itu sama JP Morgan dan sebagainya, itu biasanya ke acuannya investor asing. Iya. Kalau investor lokal, ya kita kan kadang-kadang beli saham cuma lihat grafik. Wah ini ada orang posting di sosmed, saya ikutan juga gitu. Acuan FOMO ya. Acuan FOMO. Serok bawah gitu kan. Nah, jadi kalau buat investor lokal, ya ada seperti tempat kerja saya, fund manager, mereka pakai analisa, fundamental, teknikal. Tapi yang orang-orang beli biasa kan banyak. Nah buat orang lokal itu mungkin kalau saya bilangnya trust. Kalau saya yakin, saya nyaman dengan yang ada, turun saya beli. Tapi kalau saya juga tidak nyaman, nanti dulu deh. Akhirnya yang jualnya, akhirnya jualnya kan nggak ketemu harga nih, dia turunin lagi harganya. Nah itu yang bikin harga turun. Jadi lokal itu sekarang problemnya saya lihat trustnya mungkin sedang membangun. Trust kepada pemerintah atau apa? Ya kalau buat investor lokal yakin dengan kondisi yang ada kan kita harus lihat wah ini arahnya mau kemana jelas gitu. Nah sekali lagi saya katakan program pemerintah itu bagus-bagus. Cuma yang jadi pertanyaan adalah sekian banyak anggaran, oke lah kalau dia bilang perjalanan dinas mungkin tidak efisien atau apa, betul. Tapi kan itu jadi tiket pesawat, jadi hotel, jadi konsumsi kan, beli kue kan juga konsumsi kan, jalan juga. Nah sekarang disisihkan, ditaruh di lembaga yang mungkin orang masih cari tahu nanti lembaga ini
mau belanjanya gimana. Nah, jadi ibaratnya ada konsumsi yang hilang. Oke. Gitu. Nah, bangun 3 juta rumah, bagus sekali. Koperasi Merah Putih, oke gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya uangnya kurang bagaimana? Terus muncul isu, bank BUMN ikut membiayai. Kalau nanti gagal bayar, macet siapa yang tanggung? Kalau misalnya nilainya kecil, tidak apa-apa. Tapi kalau nilainya besar, orang khawatir laba bersih perbankan terdampak lagi. Oke, Nah, baik. itu yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Sehingga investor masih mencoba mencari sebetulnya kita tuh mau kemana sih. Lantas pemerintah belum sampai ke otoritas terkait pasar modal ya, tapi pemerintah dulu butuh kayak gimana nih yang diharapkan oleh investor untuk bisa menenangkan investor-investor kita, Pak Rudi? Ya, kemarin ada anggota DPR datang, Wakil Ketua DPR, ya, Pak Sufmi Dasko. Pak Misbakun datang. Itu good gesture lah. Jadi ibaratnya bahwa menunjukkan bahwa pemerintah ini concern loh gitu. Oh, bukan justru gesture kepanikan, Pak? Ya, mereka kan harus menenangkan. Karena gini, mungkin betul ya, yang punya saham itu nggak semua orang. Ya. Tapi kita punya saldo jaminan hari tua di BPJS, itu ada porsi ke saham. Kita kalau beli asuransi yang ada unit linknya, kalau unit linknya saham, itu ada di saham. Kita kalau beli reksadana untuk dana pensiun, itu ada di saham juga. Jadi mungkin orang tidak memiliki saham secara langsung, tapi secara tidak langsung ada. Nah, kalau misalnya harga sahamnya turun terus, itu kan akan impact juga secara tidak langsung ke mungkin keuangan perusahaan dan lain-lain. Jadi menurut saya itu gesture yang bagus dari pemerintah. Dia datang, dia jelaskan. Ibu Sri bilang saya tetap meskipun di bukan sini. Dari pemerintah ya Pak yang datang ya, dari DPR ya. Nah, kalau Ibu Srinya kan di kesempatan lain dia sudah bilang saya tetap di sini, saya nggak kemana-mana. OJK kemarin keluarkan peraturan baru. Kalau misalnya perusahaan harga sahamnya turun, kalau misalnya saya perusahaan nih, harga saham perusahaan saya turun. Kalau saya mau beli saham perusahaan saya repot Pak, mesti rapat dulu. Ya, tanya investor setuju nggak uangnya segini. Sekarang dia bilang boleh beli langsung. Nah, itu menurut saya beberapa tindakan penanganan yang cukup oke. Nah, cuma mungkin yang tadi saya bilang itu, yang jadi concern orang kan laba bank nggak bagus di 2024. Karena kredit macet lah, karena bunga bank tinggi, dia harus kasih bunga deposito tinggi. Jadi kalau misalnya ditambah lagi program-program ini, programnya itu bunganya komersial atau bunganya bunga sahabat. Bunganya kecil. Kalau bunganya kecil kan gimana cara? Perusahaan itu kan tugasnya cari untung. Betul. Kalau dia ada lebihan, dia sosial. Jangan dibalik, perusahaannya sosial. Cari untungnya nanti. Nah, jadi kalau selama perusahaan menghasilkan keuntungan, ya menurut saya harusnya akan bagus. Jadi yang orang mau cari tahu itu program-program pemerintahan yang sekarang ada, itu nanti keterlibatan BUMN-nya seberapa jauh. Baik. Walaupun kalau dilihat program-programnya itu memang nggak akan bisa dilihat hasilnya sekarang sih Pak ya. Jadi kayak it takes time gitu untuk itu. Takes time dan kadang-kadang bukan cuma waktu tapi kelihatan. Baik. Misalnya Pak Jokowi, kelihatan nih jalannya jadi. Dulu orang mudik sekian jam, sekarang jadi sekian jam. Keretanya ada, bisa selfie-selfiean dalam MRT, kereta cepat. Jadi waktu satu hal, terus yang dikerjakan tuh juga kalau bisa kelihatan Pak. Baik. Nah, kalau enggak kelihatan itu nggak bisa diviralkan. Oh iya, harus kelihatan di mata banget ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan faktor luar negeri Pak, geopolitik, perang dagang, kemudian juga perang yang eskalasinya akan membesar gitu dari Rusia, mana lebih besar sentimennya Pak buat IHSG? Kalau di luar negeri kan sentimennya ada banyak ya. Ada Eropa, Amerika, segala macam. Kalau menurut saya sih yang paling berdampak langsung itu masih ke bunga Amerika. Karena kita masalah kenapa? Dolarnya 16.500, 16.400. Kenapa dolarnya 16.4, 16.5? Karena bunga Amerika tinggi. Jadi ibaratnya pegang dolar dikasih bunga 4%. Ya kalau saya investor asing, ya udah taruh deposito aja. Kalau saya orang Indonesia, ya udah rupiahnya saya dolarkan, taruh di situ. Karena kenaikan dolar itu udah kayak emas.
emas kan orang bilang, wah dari berapa ratus ribu jadi 1 jutaan. Hmm. Dolar kan zaman dulu berapa? 10.000 kan? Yeah. Sekarang 16.000 kan? Jadi kan rasanya udah kayak pegang emas tuh. Benar-benar. Naik terus kan. Nah, kenapa dolarnya sekarang begitu kuat? Karena bunganya tinggi. Jadi kalau sekarang bunganya US dollar turun, dolarnya bisa agak lemah sedikit. Nah, kita agak bernafas. BI turunkan suku bunga. Jadi mungkin saham asing masuk lagi. Jadi kalau misalnya dari luar negeri saya lihat konsennya lebih ke dolarnya. Nah, perang dagang semua itu orang bilang nanti inflasi US tinggi. Betul. Kalau misalnya harga barang 1.000, dulu tarifnya 10%, sekarang jadi misalnya 20%, kan jadi mahal. Belum tentu. Kenapa? Karena bisa aja harganya turun. 1.000 saya jual 900. Jadi tarifnya 20%, tapi harganya sekarang 900. Oh, bisa jadi gitu. Tarifnya betul 20, tapi harga barangnya 900. Bisa juga yang beli pakai dolar. Dulu $1 misalnya 15.000. Sekarang $1 16.000. Jadi kan saya sudah dolarnya lebih gede. Iya. Harga barangnya sama. Iya. Nah, jadi belum, saya sih nggak yakin serta merta Akan bikin perang inflasi dagang itu naik. bikin inflasi tinggi. Hmm. Malah kenyataannya waktu Donald Trump menjabat, inflasinya rendah. Hmm. Justru Biden menjabat, inflasinya tinggi. Jadi yang dikatakan orang-orang itu menurut saya belum tentu terjadi. Tapi mungkin kadung sudah takut kan. Apalagi sekarang begini ditambah-tambah garam, tambah-tambah kecap. Iya, ada banyak bumbunya ya. Jadi banyak provokasi ya. Ya. Oke. Ya, ya. Pocut nih mau nanya APBN kayaknya. Wih, APBN nggak tuh? Tapi aku dari kemarin tuh lagi mikir, sebenarnya ini tuh saat yang tepat nggak sih untuk kayak kita akhirnya ngoleksi gitu? Karena kan harganya lagi segini kan. Apakah wise? Oke. Kalau mau beli kan idealnya pas lagi turun. Sekarang bukan turun, turunnya turun dalam sekali. Bahkan kayak Bank BRI contohnya. Harganya sudah sama kayak harga pandemi. 2000 sama gitu kan. Tapi laba bersih Bank BRI sekarang sama pandemi mungkin sudah 2-3 kali lipat. Jadi ibaratnya kayak dulu ada kos-kosan 1 tahun misalnya hasilin 100 juta, harganya 1 M. Waktu pandemi itu turun jadi 500 juta. Sekarang harganya 500 juta lagi, tapi sewanya sudah 300 juta karena kondisi sudah normal. Jadi keuntungannya udah naik banyak, harganya harga zaman dulu. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah kalau orang mau beli karena merasa harganya turun, itu syaratnya cuma satu, habis beli jangan lihat lagi. Nanti kalau dilihat dia stres, turun lagi. Jadi orientasinya harus jangka panjang untuk yang beli sekarang. Iya. Beli bertahap jangka panjang, kemudian karena kondisi pasar yang begitu fluktuatif, ibaratnya kalau saya punya uang 100, jangan sekaligus beli 100. 10, turun lagi beli, turun lagi beli. Karena orang kalau itu suka panic attack. Panic attack itu dia udah habis semua, masih turun. Wah, sudah panic attack tuh. Apalagi turunnya 5%, jangka panjang. 10%. Panic buying jangka Pak, panjangnya, dia uangnya udah habis Pak. Iya. Kalau habis. uangnya kalau udah habis Pak, jadi pas 5% menghibur diri jangka panjang. 10% minusnya menghibur diri. 20% udahlah, daripada turun lagi saya jual dulu, nanti kalau turun saya beli lagi. Itu nggak kejadian, biasanya nggak beli lagi. Nah, belinya pas sudah naik lagi gitu. Jadi kalau orang mau beli pada saat turun, untuk menghindari orang menyesali karena dia sudah turun beli terus dan akhirnya dia cut loss sebelum waktunya, jangan belanjakan sekaligus, cicil aja. Pokoknya jangan wah turun nih, nafsu beli gitu, terus tahu-tahu uangnya udah habis dan masih melanjutkan turun. Nah, pada saat itu biasanya orang jadi nggak rasional. Apalagi dilihat, saya sudah beli, masih aja turun. Nah, ini udahlah, daripada turun, nanti turun 20% lagi, apalagi baca berita ini, baca berita itu, provokasi ini, provokasi itu. Jadi akhirnya belum keburu naik, sudah dia cut loss. Iya. Kan karena dalam kepanikan ya. Itu satu. Dua, ya pastikan yang kita beli perusahaan yang bagus. Iya. Oke, itu ya. Jadi nggak cuma sekedar FOMO dari orang-orang gitu Pak ya. Baik, Pak Rudi juga kalau misalnya mau mindahin aset sekarang misalnya dari yang ada di saham pindahin ke instrumen lain, bagusnya di mana sekarang Pak? Nah, kalau misalnya kita kalau misalnya jadi investor ya,
eh, kalau saran saya sih sebaiknya kita tuh punya yang kita sebut kayak tadi asing. Asing kan dia bikin keranjang. Indonesia berapa, Amerika berapa, China berapa. Kita juga sama. Keranjang kita itu bukan negara. Keranjang kita itu saham berapa, obligasi berapa, deposito berapa. Nah, keranjangnya itu kuenya itu mesti yang sesuai selera dulu. Saya nggak suka yang terlalu manis. Anggap saham itu gula. Ya udah, sahamnya dikurangin dulu. Nah, kalau seleranya udah pas, kalau ada pergerakan market, misalnya contoh, saya orangnya moderat, saham tuh harusnya misalnya 30%. Karena penurunan market, sekarang jadi 20. Mungkin saya bisa pindahkan dari obligasi saya, deposito saya sebagian ke sini, balik ke 30 lagi. Tapi kalau 30-nya ini dulu karena nggak ngerti beli saham terus, sekarang jadi 60, bukan karena market jatuh, tapi kemanisan kuenya. Jadi saya mesti pindahkan ke yang lain yang agak kurang manis. Ya, berarti kalau semakin manis semakin nggak aman gitu ya? Bisa dibilang gitu nggak ya? Kalau makin banyak sahamnya, volatilitasnya tinggi. Nah, yang penting kita tuh punya kue yang seleranya udah kita cocok. Saya senangnya yang manis-manis, ya udah terserah saham mau 90% 100% silakan. Tapi kalau misalnya saya moderat, dan terus terang banyak orang Indonesia itu konservatif. Jadi kalau porsi obligasinya, depositonya, reksadana pasar uangnya itu sudah cukup, kalau pas lihat turun Pak, nggak panik. Kita bisa pindah dikit-dikit ke situ. Nah, yang susah itu sudah 90% di saham, 100% di saham, pas turun nggak ada uang lagi. Iya, betul. Jadi menurut saya investasi itu, ya market akan naik turun, berubah-ubah terus. Dulu karena perang Rusia Ukraina, dulunya lagi karena pandemi, dulunya lagi alasannya selalu beda-beda gitu. Jadi penting untuk punya dana yang cukup. Nah, caranya gimana? Kuenya kita itu harus rasanya balance, dengan terlalu manis. Dan ketika sudah turun dalam, ya ada baiknya kita bisa manfaatkan kesempatan itu. Baik. Balik lagi ke ISG hari ini Pak Rudi. Soal isu Ibu Sri Mulyani yang mundur gitu ya. Kalau katakanlah someday mungkin Bu Sri Mulyani akan benar-benar mundur gitu ya sebelum waktu periode Pak Prabowo berakhir gitu. Seberapa kencang sentimen ini bikin pasar goyang? Ya, jadi Ibu Sri Mulyani ini punya kredibilitas yang bagus lah di mata investor asing. Dia pernah jadi managing directornya Bank Dunia. Kemudian dia 3 zaman kan, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo gitu. Artinya orang ini punya kredibilitas. Kalau misalnya investor asing beli obligasi Indonesia, salah satunya karena beliau. Ya. Dulu kita pernah kebayang nggak beli ori, beli suku retail, nggak pernah kan? Sekarang kita beli semua. Di zaman Bu Sri Mulyani baru semua orang kayaknya pengen beli suratnya negara. Beli surat utang negara. Kemudian orang-orang kaya, saya pernah ketemu konglomerat. Dia bilang, dulu saya cuma deposito. Sekarang saya beli FR. FR itu kayak ori tapi yang lebih panjang gitu. Nah, jadi ibaratnya karena ada kredibilitas yang bagus, jadi orang beli gitu. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu Sri, amit-amit nih, seandainya dia karena satu dan lain hal tidak melanjutkan, menurut saya itu idealnya ya, kalau bisa mungkin jadi gubernur Bank Indonesia. Oh gitu. Ya, untuk bisa menjaga masih eksis kan. Stabilitas pasar. Iya. Levelnya juga level menteri, betul. Nah, jadi itu masih sosok yang dilihat. Gitu. Baik. Tapi ya memang harus diakui kalau bisa regenerasi dong. Kan orang hebat kan bukan cuma Ibu Sri, banyak orang hebat di Indonesia. Gitu. Tapi mungkin memang sih at some point orang harus pensiun. Cuma kalau misalnya dalam kondisi seperti sekarang, idealnya nih kalau Bapak Ibu tanya saya, ya menurut saya seandainya kalau dia tidak ada di kementerian, kalau di gubernur BI boleh juga. Baik. Setidaknya masih tetap ada di lingkup bukan pemerintahan apa sih ya? Ya penjaga stabilitas ekonomi gitu, yang ada dalam struktur gitu Pak ya. Betul. Oke. Jadi cukup rentan juga berarti posisi Bu Sri Mulyani kalau misalnya pindah kemana-mana ya. Bukan berarti kita nggak ada pengganti ya Pak. Iya. Cuma idealnya kalau misalnya logikanya beliau dipercaya 3 zaman, dipercaya investor lokal, dipercaya investor luar negeri. Alangkah baiknya kalau misalnya tetap eksis, tapi kalau nggak di menteri ya mungkin di BI
Baik. Terakhir mungkin, perlukah Pak Prabowo turun tangan melihat kondisi pasar saat ini? Apakah harus ngapain gitu? Mungkin memberikan keterangan atau bikin kebijakan apa gitu Pak Rudi? Ya, memang harus kita akui ya, waktu itu kan sempat terucap ya, wah saham ini kan Kayak judi. Jadi, ya, betul. bukan saya ngomong ya. Pak Prabowo yang ngomong. Ya, jadi ada kesan seolah-olah presiden kita kayaknya sama pasar modal kurang ini nih. Apalagi biasanya kalau bursa awal tahun, akhir tahun, biasanya itu presiden datang salah satunya. Kemarin kayaknya juga nggak datang. Jadi beberapa pelaku industri agak menyayangkan gitu. Bahkan Wapres pun tidak datang ya kemarin. Kalau tidak Pas salah pembukaan ya. Idealnya datanglah sekali mampir gitu kan. Nah, tapi yang seperti saya katakan tadi, datang itu kan memberikan presence. Itu oke Pak. Tapi yang lebih penting itu adalah yang menjadi pertanyaan orang dijelaskan dulu. Contoh misalnya, Danantara nih katanya bakal dapat dana dari APBN 300-an triliun. Disisihkan dari potong sini situ. Itu uang nanti pakainya gimana? Boleh beli saham nggak? Ini saham lagi turun, kenapa nggak suruh masuk aja? Kan lumayan, uang banyak kan bisa beli naik tinggi. Misalnya Danantara itu mau bagaimana? 3 juta rumah, itu nanti uangnya dari mana? Seberapa jauh keterlibatan bank-bank BUMN ke situ? Kalau nanti kredit macet bagaimana? Mungkin bukan Pak Prabowo-nya, tapi lebih ke menterinya. Ya. Termasuk koperasi merah putih, yang kemarin orang dengar, wah sekian puluh ribu koperasi, satu koperasi dapat sekian. Nah itu cara kerjanya gimana? Bank ada resiko apa enggak? Karena sekali lagi yang saya katakan tadi, orang itu lihatnya perusahaan, semua perusahaan TBK tugasnya cari untung. Kalau ada kelebihan uang, silakan sosial, silakan jadi agent of development gitu, bikin lebih baik. Tapi itu sampingan, jangan dibalik. Jangan dibalik dia jadi yang ibaratnya program misalnya 3 juta rumah. Maaf ya, kan jualnya ke MBR. Kalau saya jadi bank, saya kalau mau kasih kredit, saya pasti cari orang yang mampu bayar dong. Exactly. Otomatis kan kalau bisa prefer kan orangnya yang income-nya relatif lebih tinggi. Alias yang non MBR. Kalau dikasih ke MBR, oke, mereka juga punya hak untuk beli rumah. Tapi kalau terjadi gagal bayar, prosedurnya gimana? Resikonya siapa yang tanggung? Nah, itu hal-hal yang kalau seandainya bisa dijelaskan dengan baik, mungkin bisa membuat pasar lebih confidence. Sama yang tadi itu, yang dia bangun itu mesti kelihatan, bisa diviralkan. Nah, itu penting. Jadi we need clarity ya, Pak Rudi. Yes. Sepertinya masih abu-abu nih semua program. Tapi gue bilang nggak abu-abu sih, lebih ke pemerintah mungkin. Kalau saya dulu sempat bilangnya gini Pak, kayaknya Pak Prabowo tuh mengambil filosofi ketapel gitu, kayak ditarik dulu semuanya baru nanti tiba-tiba bounce gitu. Cuma ya memang belum kita lihat sekarang, cuma ya melihat apa yang terjadi saat ini, baik itu di sisi politik, ekonomi, rasa-rasanya market butuh kepastian yang lebih banyak lagi gitu ya dari pemerintah. Anyway, terima kasih banyak Pak Rudianto sudah mau mampir ke Detik Sore. Terima kasih banyak, jangan kapok dengan pertanyaan-pertanyaan ajaib kita Pak ya. Ajaib, yes. Detikers, jangan kemana-mana.